Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda saat ini. Sebagaimana biasa saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat CS Anda semua yang sudah mendukung channel ini, sehingga channel ini bisa terus berlangsung karena ada Anda yang mendukungnya. Apalagi kalau Anda membagikan firman Tuhan ini kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati Anda untuk Anda bagikan, itu adalah sebuah pelayanan, ya, finger ministry. Dengan hanya menggunakan jari, ya, kita bagikan kepada sahabat atau orang lain sehingga mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Siapa tahu, ya, dengan mereka mendengarkan firman Tuhan ini, mereka diberkati dan iman mereka bertumbuh. Saya pastikan firman Tuhan yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia, karena itu dinyatakan di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul Hati yang Tulus. Kalau pada beberapa hari yang lalu, ya 7 hari yang lalu tepatnya, channel ini, ya, saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Hati yang Licik. Nah, ini kebalikannya, hati yang tulus. Ya. Kalau saudara yang ingin mendengarkan, belum mendengarkan dan ingin mendengarkan tentang hati yang licik, bisa mengunjungi channel ini. Ya, saudara bisa cari di situ, ya, hati yang licik. Nah, sekarang hati yang tulus. Mazmur 73 ayat 1, ini Mazmur Asaf. Dikatakan begini, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi tulus, bersih hatinya, itu disejajarkan. Dalam teks aslinya itu hanya satu kata, ya. Nah, saudara, terjemahan NET, New English Translation, mengatakan begini, Psalm by Asaph, certainly God is good to Israel. Ya, tentu Allah baik bagi Israel atau kepada Israel. And to those whose motives are pure. Dan juga atau dan kepada mereka yang punya hati yang murni. Nah, di sini dikatakan, ya, Allah itu baik kepada Israel dan juga kepada orang yang tulus hatinya. Jadi umat Israel yang tulus hatinya, Allah baik. Gitu. Allah baik kepada umatnya yang tulus hatinya. Sedangkan di terjemahan bahasa Indonesia itu nggak ada kata Israel. Ya, Israel itu bangsa pilihannya, umatnya. Dengan kata lain, saudara dan saya adalah Israel rohani yang harus memiliki hati yang tulus. Ya, kalau umatnya tidak memiliki hati yang tulus, saya khawatir saudara sekalian, Allah meninggalkan saudara. Ya. Jadi betapa pentingnya sebagai umat Allah memiliki hati yang tulus. Ya, saudara. Saudara, ada lagu Ebit yang bagus, ya. Saya nggak tahu, tapi syairnya bagus sekali, mengatakan begini kurang lebih, ya. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Nah, itu bagus, saudara, ya. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, hati. Singkirkan debu yang masih melekat. Ya, singkirkan debu yang masih melekat. Itu diulangi 2 kali. Ya. Nah, ada bait selanjutnya dikatakan begini, kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin, dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Nah, itu saudara, kalau saudara yang penggemar Ebit PAD, ya, seperti pada zaman saya, ya, tahun 80-90, nah ini salah satu lagunya yang cukup fenomenal, yaitu untuk kita renungkan. Ada yang memberi komentar ketika lagu ini dinyanyikan, lagu ini cocok buat pejabat, ya, yang menjabat, ya, buat pemimpin yang sedang memimpin. Ya. Sebenarnya, ya, lagu ini, ya, ini tidak beda jauh dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita harus memiliki hati yang tulus, saudara sekalian, ya, yang bening, sebening kristal. Nah, saya akan jelaskan, saudara sekalian. Kata tulus, tulus hatinya, ya, atau bersih hatinya, itu dari satu kata Ibrani, yaitu bar, B-A-R, bar. Yang diartikan, artinya itu pure, murni, clean. Clean itu bersih, clear itu jernih. Ya, clean sama clear itu kadang-kadang bisa ditukar balikan, ya. Clean, clear. Kemudian arti kata bar artinya sincere. Sincere itu tahu, ya, tulus, jujur, ya, dan juga benar. Nah, yang menarik kata bar itu artinya empty. Nah, waktu saya renungkan, empty itu apa maksudnya? Ternyata empty itu punya arti yang positif. Artinya kan empty itu kosong bahasa Inggrisnya. Kosong atau ketiadaan dari kebusukan dan kejahatan atau dari niat jahat. Jadi hati kita harus kosong dari kebusukan, dari motif-motif yang tidak murni. Ya. Jadi nggak boleh keruh di dalam hati kita. Ya, kita harus bersihkan. Nah, kata bar itu dari kata kerja barar. Ya, bar, jadi kata kerjanya itu barar. Ya. Artinya to purify, memurnikan. To select, memilih. Ya. To polish. Nah, saya suka dengan arti kata barar itu to polish. Polish tahu, ya, menyemir, ya, menggosok, memoles, mengkilatkan atau menghasah. Ya. Jadi kalau batu permata atau batu cincin yang mahal, giok itu kan digosok baru bisa dia mengkilat, ya, mengkristal. Nah, bar itu beda dengan kadas atau kados. Ya, kadas itu kata kerja untuk kados artinya kudus, ya. Sedangkan kados itu adjektif, kata sifat.
Ya, bar tadi itu kata sifat, yang clean, ya, pure itu kata sifat. Sedangkan barar itu kata kerjanya. Nah, kalau kadas itu kudus, ya, artinya menguduskan, mempersembahkan, to consecrate, ya, to sanctify, to dedicate. Sanctify menyucikan, dedicate mempersembahkan, to prepare, ya, menyiapkan, to separate memisahkan. Makanya kudus itu artinya dikhususkan atau dipisahkan untuk maksud tertentu atau maksud khusus. Sedangkan kados itu artinya sacred. Sacred itu sakral, ya, pure, ya, mirip-mirip, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi jelas umat Allah harusnya, ya, hidupnya itu memiliki motivasi yang murni. Ya, jangan ada motivasi. Ya, kalau kita kenal, jangan ada udang di balik, terserah di balik bakwan, di balik batu, ya saudara. Jangan ada maksud tersembunyi yang jahat. Itu umat pilihan harus seperti itu. Tuhan menuntut, ya, umatnya yang percaya kepadanya harus memiliki hati yang suci. Dikatakan begini, ya, Tuhan itu memperlakukan kita sesuai dengan kesucian kita. Di 2 Samuel 22 ayat 26 dan 27 dikatakan begini. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Ya. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Ya. Itu jelas. Kalau terjemahan lama itu mengatakan begini. Terjemahan lama untuk 2 Samuel 22 ayat yang ke 27, 26 dikatakan begini. 2 Samuel 22 ayat 26, maka akan orang yang murah hati, yang murah, engkau pun menyatakan kemurahannya. Dan kepada orang yang tulus hatinya, engkau pun tulus hati. Jadi saudara sekalian, Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita, sesuai dengan ketulusan hati kita. Ya, ini penting saudara sekalian, ya. Nah, saya menjelaskan ada tokoh di Perjanjian Lama satu dan juga tokoh Perjanjian Baru. Daud ternyata di mata Allah orang yang tulus. Raja Daud saudara sekalian, itu di mata Allah dikenal sebagai orang yang tulus. Tuhan mengakui Daud itu orang yang tulus. Ya. Memang sulit saudara sekalian kalau kita baru mengenal orang, apakah orang itu tulus atau tidak. Ya, sulit. Memang ada orang tertentu yang punya kepekaan. Ya, apakah orang ini tulus atau bulus. Ya. Nah, Raja Daud di mata Allah itu tulus. Berarti orang ini benar-benar tulus. Sebab Allah itu maha tahu. Ya, dia menyelidiki hati orang sampai ke yang paling dalam. Di 1 Raja-Raja 9 ayat 4, ini ketika Tuhan bicara kepada anaknya yaitu Salomo, dikatakan begini, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Jadi saudara, di sini ya, Allah menyatakan kepada Salomo bahwa Daud ayahnya itu seorang yang tulus hatinya. Jadi Allah tahu. Daud menulis di dalam nyanyiannya, jadi Daud juga punya mazmur atau punya nyanyian, itu ditulis di 2 Samuel 22 ayat 21 sampai 25. Yang tadi kita baca, ya, itu sama, ini di ayat sebelumnya. Dikatakan di 2 Samuel 22 ayat 21 sampai 25. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku telah mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Makanya kalau orang ikut Tuhan, orang percaya Yesus, hatinya masih bengkok, masih jahat, jangan-jangan yang dia ikuti bukan Yesus sejati, Yesus yang lain. Sebab segala hukumnya ku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela, blameless, kepadanya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Nah, tadi ayat 26 yang tadi kita baca. Ya, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Ya, tidak bercela, nah itu tadi dikatakan orang yang tulus, saudara. Ya. Makanya saudara sekalian, ya, ini mengingatkan kita, jangan sampai kita menjadi Kristen tapi punya akal bulus, punya kelicikan, punya kejahatan. Ini nggak cocok. Ya, nggak cocok. Nah, bukti bahwa Daud itu seorang yang benar-benar tulus di mata Allah. Itu dia buktikan ya ketika dia berhadapan dengan Saul yang notabene sebenarnya adalah mertuanya sendiri, saudara sekalian. Ya, mertuanya ini iri dengki ya, terhadap Daud yang notabene itu mantunya, saudara. Ya, Daud diburu dengan 3.000 tentara Saul, tentara khusus. Ya, kalau sekarang ini pasukan khusus, ya, Kopassus. 3.000 saudara, dia diburu. Nah, saudara, ketika Daud punya kesempatan membunuh Saul, karena Saul ketika memburu Daud itu dia ya buang hajat di sebuah goa di gunung batu, ya, di sebuah bukit batu. Ya. Kemudian ketika dia buang hajat, Daud tuh ada persis di belakangnya. Nah, itu sebenarnya kesempatan bagi Daud untuk membunuh musuhnya ini yang mau membunuh dia. Tetapi Daud tidak melakukannya, dia hanya potong ujung jubahnya, ya, ujung jubah dari Saul. Nah, kita baca coba di sini ya salah satu percakapannya atau komentarnya. 1 Samuel 24 ayat 12 sampai 17 atau 13 sampai 18. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Ini setelah Daud menyatakan bahwa kalau dia mau membunuh itu bisa saja. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, dia bilang. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Jadi orang yang tulus hatinya, ciri yang paling kentara, meskipun dia dilukai, dia tidak melukai.
Saya ulangi lagi. Orang yang tulus hatinya murni, kosong dari kebusukan, dibuktikan dengan apa? Meskipun dia dilukai, dia tidak melukai. Ya. Tanganku tidak akan memukul engkau, padahal kesempatan tinggal sekali tusuk, mungkin tewas. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan. Ya. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, perhatikan, berkatalah Saul, suara mukah itu, ya anakku Daud. Daud itu anaknya, menantunya, karena anak gadis Saul kawin dengan Daud. Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Ya, menangis, meratap, ya, karena apa? Melihat ketulusan Daud. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Jadi ciri orang yang tulus hatinya, dia tidak melukai orang yang melukainya, dia tidak membalas orang yang menjahatinya. Itu orang tulus, saudara sekalian. Nah, kita harus belajar seperti Daud. Ya, sekarang tokoh perjanjian baru. Ya, kita tahu Yusuf, suami Maria, itu seorang yang tulus hatinya. Alkitab mencatat dengan jelas ketika Yesus mau dilahirkan, ya, itu ada kisah tentang Yusuf yang didatangi oleh malaikat. Nah, di Matius 1 ayat 19, di situ ada penjelasan tentang Yusuf. Dikatakan begini, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, pada waktu itu Yusuf ya, sedang bertunangan dengan Maria. Ya, tradisi Yahudi pada waktu itu bertunangan itu sudah disebut sah sebagai suami istri, tapi tidak boleh berhubungan sebagai suami istri. Makanya ketika tahu bahwa Maria tunangannya itu, istrinya itu, ya tanda kutip ya, karena mereka memang resmi suami istri, tetapi belum boleh berhubungan sebagai suami istri. Itu hamil, dia tidak mau mencemarkan istrinya di muka umum, artinya diceraikan diam-diam, artinya dia bertanggung jawab. Ya, ini orang yang luar biasa. Kalau bukan orang yang tulus, mungkin dia akan ya, beberkan, kemudian Maria dianggap berzina dan dilemparkan, dirajam batu, saudara sekalian. Makanya ada cerita, bahkan sampai sekarang ya, ada orang yang mengatakan Maria itu melahirkan Yesus, Isa Al-Masih itu hasil hubungan zina dengan salah satu tentara Romawi. Itu tuduhan keji. Ya nggak mungkin. Maria seorang gadis perawan yang takut akan Allah ya, melakukan seperti itu. Itu nehisi melekete itu berjaya. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin orang yang mulia melakukan seperti itu. Dan Yusuf suaminya itu seorang yang tulus, jelas. Ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Karena apa? Dia nggak mau mencemarkan Yusuf, nggak mau mencemarkan Maria. Tetapi malaikat datang dan memberitahu, dan terbukti Yusuf mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat. Jadi saudara sekalian, kita harus belajar hidup tulus. Itu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kita akan menjadi anak kesukaan. Ya bukan hanya anak kesayangan. Ya kalau anak kecil, ya, ketika masih kecil, masih bayi, masih balita, ya itu disayang sama orang tuanya meskipun nakal. Tetapi ketika bertumbuh dewasa, jangan sampai tetap nakal, tetap ya terus jahat, melakukan hal-hal yang melukai orang tuanya. Itu tidak akan menjadi anak kesukaan. Memang tetap orang tua menyayangi, sebab namanya juga orang tua. Tetapi kita harus bertumbuh memiliki hati yang tulus, sehingga itu menyenangkan orang tua. Dalam hal ini, kita juga harus bertumbuh menjadi Kristen, yang mula-mula mungkin kita masih ada sedikit kenakalan dalam hati kita, kecurangan dalam hati kita. Tetapi ketika kita bertumbuh, kita harus memiliki hati yang tulus, sehingga kita menjadi orang yang menyenangkan Tuhan, menjadi anak kesukaan. Sebagaimana Yesus menjadi anak kesukaan Bapa di sorga. Makanya Bapa di sorga berkata berkali-kali, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sebab apa? Tidak ada dosa, hidupnya tulus, taat sepenuhnya kepada Bapa di sorga. Yesus adalah prototipe ya, orang yang tulus hatinya. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk menjadi orang yang tulus, itu tidak bisa sehari, tidak bisa mendadak. Harus berjuang setiap hari. Ya. Ingat, menjadi tulus tidak bisa mendadak dalam satu hari, dalam sehari. Harus setiap hari kita berjuang, memperjuangkan hati yang tulus. Makanya kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan, Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu akan menguduskan kita. Kalau ada misalnya gelas isinya air yang keruh, itu diaduk-aduk, dikeluarkan yang keruh itu ya. Dikosongkan yang keruh itu supaya bersih, jernih. Nah, itu firman Tuhan yang akan membersihkan hati kita. Dan kita juga kita harus mau diproses. Mau dipoles, tadi kan bara itu dipoles, digosok, sehingga hati kita betul-betul clear, pure, murni, ya, bening, sehingga tidak ada kejahatan dalam hati kita. Jadi untuk memiliki hati yang tulus perlu perjuangan yang panjang, karena nanti pada akhirnya ya, yang menjadi ujungnya adalah hati yang tulus itu. Ya,
roh yang murni itu, saudara ya. Inti dari hidup kita ini adalah hati yang tulus itu. Hati itu ketika diberikan tubuh kemuliaan itu cocok, saudara sekalian. Makanya saudara sekalian, bagaimana kita merespon terhadap setiap peristiwa dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, itu menentukan ya apakah hati kita tulus atau tidak. Dari hal-hal yang kecil, jangan sampai hal-hal kecil saja kita sudah bohong. Misalnya kita udah janji kita agak telat, kemudian teman sahabat kita itu telepon, kamu sudah di mana? Kita jawab, saya sudah dibelokkan. Padahal masih di rumah, masih dibelokkan pintu menuju kamar mandi. Kita bilang sudah di tikungan. Itu kan bohong, saudara sekalian. Kalau hanya hal-hal kecil saja kita sudah bohong, bagaimana dengan hal-hal besar? Kalau kita tidak bisa setia dalam perkara kecil, bagaimana kita bisa setia dalam perkara besar? Makanya orang yang tulus tidak ada dusta, tidak ada kebohongan. Dia apa adanya. Dia rela ditelanjangi. Artinya apa? Karena memang tidak ada yang disembunyikan, bening, bersih. Sehingga dimanapun dia berada, dia tidak akan pernah melukai orang. Itu orang yang tulus. Makanya Tuhan sangat suka dengan orang yang tulus hatinya. Dan untuk menjadi orang yang tulus, itu perjuangannya 70 tahun, 80 tahun, kalau kuat. Biarlah selama kita hidup di bumi ini, kita berjuang menjadi orang yang tulus. Sehingga wajah batiniah kita ini ya, menjadi wajah batiniah yang menyenangkan Bapa di surga. Ya. Mazmur 37 ayat 37, perhatikanlah orang yang tulus. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Tulus, jujur, ini disejajarkan. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ya, terjemahan lama mengatakan begini, ingatlah akan orang yang tulus hatinya. Ya, orang tulus diingat hatinya, diingat hidupnya, diingat namanya. Dan pandanglah akan orang yang betul. Karena pada akhir kelak orang itu akan selamat adanya. Jadi saudara, mari kita memiliki hati yang tulus. Ya, karena apa? Orang yang punya hati yang tulus, dia akan selamat. Dia akan diterima di kemah abadinya. Makanya saudara jangan sampai mau dibodohi ya, dengan mengatakan kalau kita udah percaya Yesus, apapun keadaan kita pasti diselamatkan, bisa hidup di surga. Itu bohong, pembodohan. Meskipun Anda Kristen sejak kecil, tetapi kalau hati Anda jahat, licik, melukai orang, nggak mungkin masuk kerajaan surga. Nyah kamu pembuat kejahatan. Nggak mungkin. Karena Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Ya, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Karena Bapa yang di surga, itu kita menjadi anak kesukaan. Anak kesukaan itu hatinya tulus. Ya, mari saudara, kita berjuang. Nggak mudah, karena kita punya kodrat yang berdosa, yang senantiasa ingin membalas, melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Makanya untuk menjadi orang yang tulus, butuh perjuangan seumur hidup. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sholat.